Kalau nggak sopan itu langsnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on cam. Halo kawan-kawan, apakah bisa on cam?
Muhammad Hasan Albana. Muhammad Hasan Albana hadir. Hadir, Pak. Anwar Jalani. Hadir, Pak. Ahmad. Hadir, Pak. Atikal. Hadir, Pak. Jalalah. Hadir, Pak. Rian Abi Wahyu. Hadir, Pak. Kausar. Hadir, Pak. Salim. Hadir, Pak. Abdul Aziz mana? Abdul Aziz. Abdul Aziz. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kenapa saya masuk agak lebih awal? Karena saat ini saya sedang berada di Banten. Karena mulai dari Rabu kemarin, CLI, Criminal Law Institute, mengadakan agenda, karena saya juga kepengurusan CLI, mulai dari UGM, kemarin di UGM, di Unpad, di UI, di Depok, ini terakhir di Banten, di Universitas. Ini saya di kampus, apa namanya, Untirta. Ada yang dari Banten, Serang. Di sini ada yang dari Serang, Banten. Fajar itu Pak, ada Pak Rizky Fajar Tabdan. Mana orangnya yang dari Serang, Banten? Belum hadir Pak kayaknya orangnya. Ya, maka oleh karena itu mungkin saya juga tidak, apa namanya, tidak bisa terlalu full karena ini masih dalam kegiatan juga. Oleh karena itu mohon teman-teman untuk memaklumi. Maklum, Pak. Iya, maklum apa? Iya, jadi saya juga nyuri-nyuri lah demi kalian, nyuri-nyuri waktu buat ngisi kelas hukum acara pidana anak-anak Sudan. Nah, ini nyuri-nyuri. Nggak berdosa kan, Pak Ustadz, Bu Ustazah, kalau nyuri-nyuri kayak gitu? Mencuri untuk mengajarkan ilmu itu hukumnya gimana ya? Kalau hukum positif, oke lah. Saya tahu mencuri. Wajib, Pak. Wajib. Kalau secara fikih mungkin kalian yang bisa menjawab itu. Nanti kalau kalian juga nulis, ingin nulis masalah hukum pidana, masalah hukum jinayah, boleh kita nulis bareng, collab bareng, entah itu jurnal atau buku, boleh kita diskusi, kita bikin tulisan bareng. Pak, saya mau nulis tentang ini, konsepnya ini. Oke, kita bisa nulis bareng. Karena siapa tahu kalian ingin menjadi akademis, itu sangat penting juga buat kalian. Nantinya publikasi kalian banyak. Kalau yang ada dari Banten dikabarin ya saya. Siapa tahu bisa bersilaturahim. Kemarin kita sampai di mana, Bu Kausar? Bentar Pak. Kemarin sampai eh, di sampai itu Pak menegakkan keadilan, untuk menegakkan keadilan apa tuntunan dari Allah untuk para hakim.
Ya, bukan hanya hakim juga. Ya untuk para penegak keadilan, untuk para pejabat gitulah ya. Nah, penegak hukum, Hmm. kita perlu pembuat undang-undang, pembentuk undang-undang, harus perlu tuntunan menegakkan keadilan. Nah, di situ kalau tidak salah saya memberi tugas ya kepada saudara semua. Iya Pak. Ya, tugasnya itu minggu depan aja kita diskusikan karena ini tidak memungkinkan Kirain berdiskusi. kirain nggak jadi didiskusikan Pak. Ya, harus didiskusikan kan kalian udah nonton, udah saya lihat tuh storynya Mas Abdul Aziz udah bahas-bahas masalah Mirna, Jessica kayak gitu. Wah, sangat menarik ini kan. Nontonnya boleh bacakan nggak, Pak? Apa? Boleh dari bacakan nggak? Nggak dari Netflix. Apa? Nonton aja. Karena Indonesia ini emang terkenal dengan bajakannya. Ada bajak laut. Cinta aja kadang dibajak kok. Apalagi cuma film. Jadi begitu. Oke, kemarin kita belajar tentang tuntunan keadilan dalam menegakkan hukum. Ini kelihatan nggak screen saya? Kelihatan. Kelihatan Pak, Pak. jelas. Oke. Hukum pidana sebenarnya bukan dua sih, tiga. Saya tambahi di sini. Kalau berdasarkan literatur itu dua, tapi pada kenyataannya itu tiga. Ini masih PPT saya, mohon dimaafkan, belum saya ubah. Baru saya buat kemarin untuk anak-anak Sudan ini. Saya modifikasi. Sebenarnya bukan dua. Kalau berdasarkan literatur ya dua, tiga, dua. Tapi kalau dalam perkembangannya itu tiga dalam pembaharuan. Nah, pembagian hukum pidana yang pertama itu hukum pidana material. Apa itu hukum pidana material? Kausar. Bentar Pak, lupa Pak nyari dulu. Apa? Sebentar lihat dulu. Hasan Ngintip dulu. Albana. Apa hukum pidana material? Ya, Pak, sama, Pak. Belum ini, Pak. Kan udah saya apa namanya kemarin itu udah saya kasih pengantar sedikit. Artikel hukum pidana material itu apa? Ya, Pak. Ya, apa itu hukum pidana material? Hukum pidana material ialah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran. Ya, itu disebut dengan apa kitabnya? Kitabnya Undang KUHP, Pak. Ya, benar KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana. Nah, kalau istilah Belandanya apa? Artikel. Kemarin tuh lupa, Pak. Kalau istilah Arabnya? Ayo, istilah Arabnya hukum pidana apa? Bentar, Pak. Jinayah. Apa? Jinayat. Jinayat. Iya, kenapa masih bingung, masih mikir? Ya, Pak. Saudara lebih paham masalah jinayah tentang saya. Ya doakanlah ya, saya mudah-mudahan bisa menerbitkan buku tentang jinayah. Amin. Amin. Jadi kalau ada yang salah dari buku saya itu ya saudara ini yang mengkritiknya. Oh, Pak Andre, itu salah bukunya, seharusnya nggak kayak gini. Nah, begitu. Nah, istilahnya jinayah. Kalau kita istilah Arabnya jinayah. Kalau istilah Belandanya, Wetboek van Strafrecht, Pak. ya Wetboek van Strafrecht itu istilah Belandanya. Istilah Inggrisnya Book of Law. apa? Apa? Book of Law bukan, Pak? Apa? Book of Law. Book law itu kan book itu kan buku. Law itu kan hukum. Berarti
Hukum yang tertulis, hukum yang dibukukan itu book law. Sekarang kan pidana, hukum pidana. Penal code. Penal. Ya, itu istilah Inggrisnya. Nah, saya tidak akan membahas hukum pidana material karena mata kuliah kita hukum acara pidana. Sebenarnya untuk mencapai pembelajaran hukum acara pidana ini setidaknya harus tahu dulu hukum pidana materialnya, KUHP-nya. Cuman karena kawan-kawan ini LVL langsung masuk ke semester yang ganjil, ya tapi tidak masalah. Namanya belajar itu mau mulai dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan. Yang penting kita istiqomah aja. Insya Allah pasti bisa. Nah, sementara kalau hukum pidana formil itu apa kau Zak? Hukum acara. Acara apa? Acara perkawinan. Acara pidana. Nah, Ya, jangan hukum acara pidana. jangan cuma bilang hukum acara. Rampung. Ini hukum acara apa? Pidana kah? Perdata kah? Tata negara kah? Atau hukum perkawinan? Hukum acara perkawinan. Perkawinan siapa? Perkawinan kausal. Nah, orang bingung mau jawab apa? Kitabnya apa? Muhammad Hasan Al-Banna? Kitabnya KUHP, Pak. Bukan. Kalau KUHP kan hukum pidana material. Kitab apa ya, Pak? Oh, ada yang bisa bantu? Apa kitabnya? Ada yang bisa bantu? Undang-undang, Pak. Iya, hukum pidana material juga undang-undang. Kitab undang-undang hukum pidana ya. Itu sama undang-undang, undang-undang tindak pidana korupsi. Itu undang-undang. Yang saya tanya, hukum pidana formil itu kitabnya apa? KUHP, Pak. Apa? KUHAP. KUHAP. Ya, KUHAP, Pak. Ya, kitabnya KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah cuma KUHAP? Tidak juga, ada juga di undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Peradilan HAM. Itu kan walaupun dia mengatur tentang tindak pidana material, hukum pidana material, maksudnya dia juga menyematkan hukum acaranya seperti di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi setelah sanksi pidana, setelah delik, yaitu hukum acaranya. Selanjutnya hukum pelaksanaan pidana atau hukum eksekusi. Ini setelah seseorang itu dinyatakan bersalah, diputus oleh hakim, maka hukum eksekusi inilah, hukum pelaksanaan pidana inilah, seperti apa cara memenjara orang, seperti apa pembinaannya, itu ada di hukum eksekusi. Nah, hukum pelaksanaan pidana yaitu merupakan pelaksanaan eksekusi setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu pemasyarakatan LP. Ada yang tahu LP, Lembaga Pemasyarakatan? Penjara. Pernah ke situ? Suka miskin gitu ya, Pak? Lewat. Apa? Suka miskin itu ya, Pak? Masuk LP. Ya, Sukamiskin, Gunung Sindur, Nusa Kambangan, saya masuki semua itu. Tapi saya bukan yang dipidana, saya meneliti masuk di situ. Saudara kenal tahu Aman Abdurrahman? Pemain Tahu, Persija, Pak. Pak.
Persija, Pak. Persija, Pak. Bukan Maman Abdurrahman, Aman Oh, Abdurrahman. gembong teroris, Pak. Nah, itu gembong teroris. Jadi saya pada saat itu apa namanya ada beberapa tim melakukan penelitian terhadap saudara itu. Berbagai macam terorisme sudah saya teliti. Apa pendapat Arif Wahyu tentang Aman Abdurrahman? Maksudnya pendapat seperti apa, Pak? Ya bebas saja, tidak perlu terlalu formal, apa santai aja. Ya, kalau menurut saya, beliau kan itu juga alumni LIPIA kalau nggak salah itu. Ya ya. Terus bermasalah tentang akidah. Mm, 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 mm. Jadi di LIPIA pun nggak sempat lulus gitu, dikeluarkan gitu, Pak. Oh berarti saudara Aman ini nggak lulus ya di Livia ya? Enggak, Pak. Ada satu mata kuliah yang nggak lulus. Saya kira dia itu lulusan terbaik di Livia. Saudara Arif dari Livia, Enggak, Pak. Dari Sudan juga, Pak. nggak bisa dinyalain kameranya? Nah gitu loh, ganteng kan? Oh malah bersembunyi yo. Lagi di pondok, Pak. Rame, Pak. Nggak apa-apa, justru keberkahannya kan ada di situ. Berarti kalian ini rata-rata di Sudan udah semester berapa? Ada Beda yang Udah tua, Pak. 7, ada yang 5, Pak. ada yang 7, ada yang 5. Ada yang 7, ada yang 5. Kalau mukanya udah agak-agak kusut, berarti semester 7 gitu ya. Kalau yang agak-agak setengah semester 5. Kalau masih senyum-senyum, masih santai, itu semester 2. Yang nggak buka kamera semester berapa, Pak? Yang nggak buka kamera hampir DO kayaknya. Saya dulu itu eh, pinginnya itu justru kuliahnya di Mesir pada saat itu. Al-Azhar. Cuman ikut apa namanya? Ikut Pak Kiai, malah karena Kiai saya alumni Yaman, disaraninnya ke Yaman. Ya pingin pada saat itu ke Yaman kan, ke Darul Mustafa sama Al-Ahqaf, tapi orang tua nggak setuju. Ya udah katanya di Indonesia. Ibu sih yang nggak setuju. Kalau abah saya mah harus ke Yaman, harus ke Mekah itu kuliahnya. Ya si ibu ini nggak apa ya, nggak merestui. Ya udah saya pendam aja. Makanya bersyukurlah kalian, walaupun kalian ibaratnya tidak selesai di sana, kalian udah menginjak buminya para para nabi, para ulama di sana. Kalau kalian belajarnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, saya belajarnya apa? Gustav Radbruch, Hans Kelsen. Jadi kalau kalian ulamanya dari Timur Tengah, saya ulamanya dari Belanda, dari Jerman, itu. Tapi rencana bakal ada kesempatan lagi nggak balik ke Yaman, ke Sudan? Enggak kayaknya, Pak. Kalau kau saat ini semester berapa, Sal? Saya sudah semester 8, Pak. Waduh, semester 8 masih bisa tersenyum ya. Iya Paling dong, harus senior, selalu Pak. tersenyum. Paling Iya. senior. Eh, eh, Ya Allah. tapi umurnya enggak kok. Umurnya masih muda, masih banyak lebih tua kok kalau umurnya. Kalau di sana anu ya, Sal LC ya. BA Pak kebanyakan, tapi BA ada yang LC juga. Kamu umurnya berapa? 24. Umuran sama saya berarti. Iya, berarti kita temenan aja, Pak. Jangan galak-galak sama saya kalau gitu, Pak. Waduh. Seumuran sama saya berarti 24. Iya, tapi saya belum lulus S1-nya ya, Pak. Saya tuh anu S1-nya 3 tahun, S2-nya setahun 2 bulan. Langsung langsung lanjut terus, nggak ada berhenti. Di S2 pun saya, angkatan saya paling termuda, di S3 pun juga saya nggak ada jeda.
ongoing terus. Nah itu ya nggak apa-apa, orang kan jalannya beda-beda. Berarti kamu di sana udah skripsi nggak sih? Udah Pak, udah skripsi, udah ujian semester 8 juga. Cuman tinggal nunggu nilai akhir, udah keburu pecah perang duluan. Berarti kamu udah bisa dong di wisuda di sana. Kan kamu udah ujian. Iya, tapi nilainya belum keluar, Pak. Kan kampusnya udah keburu tutup duluan. Dipaksa Jadi, dong keluar ya. ya gimana Pak, orang gedung pemerintahan pendidikan aja udah dibakar sekarang di sana. Ya Allah. Iya, terus kampusnya juga belum buka. Yang ribut ini siapa ini? Saya Pak ini masih di kantor soalnya. Apa? Masih di kantor. Ya, Bang. Saya Pak, Kantor apa itu? di kantor yayasan. Di mana? Ini lagi di Semarang. Di Semarang. Loh, kamu tuh orang Semarang ya? Enggak orang Malang, Pak. Tapi Malang. lagi belajar di Semarang gitu. Oh, alumni mana? Ar-Rahmah. Enggak, alumninya Darul Quran Mulia, Di sini Bogor. ada alumni Darul Lugha wa Dakwah. Dalwa. Pasuruan. Pernah dengar Darul Lugha wa Dakwah? Bangil, Pasuruan. Nggak ada ya? Sidogiri? Ada alumni Sidogiri? Nggak ada juga? Darul Tauhid Malang? Nggak ada juga. Gonto? Lah terus saudara ini alumni mana? Macam-macam Pak, beda-beda Pak. Iya mantap lah saudara ini. Kalau di sana itu langsung kuliah atau bahasa Arab dulu, sekolah bahasa dulu, sekolah lugoh dulu. Ada yang Beda-beda Pak. bahasa dulu, ada yang langsung Pak, beda-beda Pak. Kayak Hasan Albana nih sepertinya Kalau lah. saya bahasa Arab dulu Pak, soalnya nggak punya bekal bahasa Arab dulu Pak pas berangkat. Lobby tempur dulu, Pak. Kalau kau anu ya, langsung ya berarti ya. Iya Pak, langsung. Berarti kau ini emang ahli dia bahasa Arab ya. Enggak Pak. Banyak bahasa Arab. Mantap. Nah itu coba ditulis, dibuat jurnal, hukum-hukum jinayah. Itu kayak gimana antar ulama-ulama itu berpendapat gitu loh. Kalian tulis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Di Sudan itu perangnya perang saudara atau perang apa itu? Perang militer melawan paramiliter Pak. Apa? Militer melawan paramiliter. Jadi tentaranya itu kebagi dua kubu gitu. Oh, buku-buku. Penyebab perangnya itu apa? Apakah aliran, ideologi, karena pahamnya Kekuasaan, Pak. apa? Politik kekuasaan. Kekuasaan. Kekuasaan ya? Karena tahun depan itu harusnya pemilu, Pak. Oh, ngeri ya di sana. Kalau di Indonesia kan mau pemilu ya sebar-sebar hoax aja. Kalau di sana sambil perang ya, pakai senjata ya. Sebar peluru, Pak. Nggak beda jauh sih. Gila. Berarti kalian pulang itu dalam kondisi perang itu? Oh iya, Pak. Waduh. Kamu gimana Kausal? Reaksi melihat peluru? Stres ya Pak lumayan. Apa?
lumayan stres ya. Sampai sekarang kadang masih ada traumanya. Dengar suara petasan kayak gitu Dengar masih takut. helikopter masih takut, Pak. Iya, suara helikopter juga. Masih suka kaget. Tapi kalau ngelihat saya nggak takut kan? Takut, Pak. Takut. Saya mau Loh, matiin kamera aja. loh, kenapa takut? Emang saya ngebom kan? Saya nggak pernah ngebom. Iya, Pak, dibom pertanyaan. Aneh saudara ini kok takut sama saya. Semangat Mbak Kausar. Apa? Pak, coba yang lain tuh ditanya-tanyain, Pak. Biar nggak saya terus yang ditanyain, Pak. Itu suruh. Soalnya lain ini off cam Iya, makanya marahin, Pak. Yang off cam, Pak. Suruh nyalain kameranya, Pak. yang on cam ini cuma kamu, Hasan Albana sama kamu ini yang paling istiqomah on cam ini. Nah, makanya yang lain tuh, Pak. Marahin, Pak. Suruh nyalain kamera, Pak. Anwar itu, Atikal itu kan Atikal juga saya tanya juga. Ajis juga saya tanya, Albara juga. Kayaknya saya nggak pilih kasih. Emang suka gitu, Kausar, Pak? Kalau saya nggak mau ditanya lagi. Fahri aja tuh, Pak. Fahri. Apa? Fahri aja, Pak. Suruh tanya Fahri aja, Pak. Lempar ke saya Mbak. Pak Ari katanya udah siap padahal, Pak, buat bahas film, Pak. Oh ya kita bahasnya minggu depan. Nah gini, aku mau kelompok satu itu eh, kelompok satu konklusinya apa? Pro Jessica atau pro Mirna? Jessica, Pak. Kelompok dua? Kelompok 2 nih agak kepecah, Pak. Tapi dari tadi karena ada statement terakhir kita nonton yang Pak Oto wawancara sama Deddy Corbuzier itu kayaknya kebanyakan ke Pak Jessica, Pak. Kelompok tiga? Halo kelompok tiga, nggak ada perwakilannya. Ketuanya Fajar, Pak. Kelompok 3. Kelompok tiga gimana? Pro ke siapa? Kelompok 3 melihat secara di tengah-tengah, Pak. Nggak mau ke siapa-siapa, Pak. Oke, dislike, mantap di tengah-tengah. Kelompok empat? Halo kelompok empat. Jessica, Pak. Kelompok lima? Halo kelompok lima? Lebih ke Jessica Pak. Oh, berarti hanya Pajar ini yang ikhtilaf, yang mau berbeda dari yang lain. Sekarang saya minta, karena kalian sudah menganalisis, untuk kelompok satu dengan kelompok dua itu membela, enggak membela, membela Mirna, membela bapaknya Jessica. Sementara kelompok 4 dan 5 membela Jessica, oke? Nanti ya kita minggu depan kalian berdiskusi. Saya ngelihat antara kelompok 1 versus kelompok 4. Terus yang kelompok 3 karena dia netral, gimana opininya? Oke? Sepakat? Iya, Pak. Saya pro Jessica. Apa? Siapa yang protes? Nasi, Pak. Enggak apa-apa. Protes saja. Saya sangat terbuka. Gimana, Mas? Nggak apa-apa, Pak. Kalau keberatan, nggak apa-apa bilang. Oke? Pik? Oke, Pak. Biar diskusinya lebih hidup. Biarkan Abdul Aziz Hasibuan yang akan membela Mirna. Oke?
Semangat Pak Aziz, Assalamualaikum, Pak. semangat. Silakan Pak Abdul Aziz. Ini ada lobby harahap, Pak. Apa? Ada lobby harahap juga, Pak. Jago Ya. bahasanya Pak beliau. Allah. Iya, Pak. Oke. Oke, istilah hukum acara pidana. Kalau di Belanda itu disebut strafvordering. Ini istilah saja. Strafvordering itu istilah Belandanya. Istilah Inggrisnya criminal procedure law. Karena every knowledge must begin with philosophy. Semua ilmu pengetahuan itu harus dimulai dari filosofi. Epistemologinya, apa terminologinya, ontologinya, serta aksiologinya. Secara istilah dalam bahasa Belanda, karena kitab ini direduksi dari penjajah kolonial Belanda pada saat itu, maka digunakanlah strafvordering. Kalau istilah Inggrisnya criminal procedure law. Istilah Amerikanya criminal procedure rules. Itu. Lah kenapa? Padahal kan Inggris dengan Amerika ini sama-sama menggunakan bahasa Inggris. Beda antara Inggris Amerika dengan Inggris common itu beda. Ada beberapa kata yang beda dan walaupun sesama substansi sama. Dipakai istilah rule karena di AS bukan saja undang-undang yang menjadi sumber formal hukum acara, tetapi juga putusan hakim yang dibukukan sebagai jurisprudensi. Saudara tahu apa itu jurisprudensi? Ada yang tahu? Jurisprudensi. Saudara harus paham dengan istilah seperti ini. Kalian belajar pengantar ilmu hukum? Mata kuliahnya dapat pengantar ilmu hukum nggak? Dapat Pak. Pak, Pak pengantar ilmu hukum. Siapa yang ngajar? Pak Fadzur Rahman. Oh, Pak Fajrul Rahman. Bukan Pak, itu pengantar hukum Indonesia Pak, bukan pengantar ilmu hukum. Oh, kalau pengantar ilmu hukum dapat nggak? Nggak ada Pak. Pengantar ilmu hukum nggak dapat. Ya benar, pengantar Pak. hukum Indonesia dapatnya, Pak. Hukum Indonesia. Kalian harus tahu jurisprudensi itu apa. Jurisprudensi itu adalah putusan tim. Jadi kalian harus paham istilah-istilah asing di dalam hukum itu. Kalau istilah Belanda strafvordering, istilah Inggrisnya criminal procedure law. Oke? Untuk tujuannya yaitu mencari mendapatkan atau setidaknya mendekatkan kepada kebenaran material. Nah, ini bedanya hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Ketika kita berbicara dalam konteks hukum acara perdata, yang dicari itu adalah kebenaran formil. Tetapi berbeda dengan hukum acara pidana. Karena di dalam hukum acara pidana itu kebenaran substantif, kebenaran material, kebenaran yang sesungguhnya. Harus yakin kalau orang itu membunuh, ya dia pembunuhnya. Makanya saudara saya tugaskan untuk menonton film Ice Cold di Netflix itu ya untuk itu. Memahami bagaimana case Jessica yang dituduh membunuh Mirna atau benar dia yang membunuh. Berdasarkan film-film dokumenter itu menjadi pembelajaran buat saudara semua. Oke? Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Nah, apa? Silakan. Ini mohon maaf, Pak. Mungkin ada rekomendasi lagi, Pak, film-film yang membahas tentang hukum gitu, Pak. Banyak sebenarnya kalau mengenai film-film tentang hukum itu banyak. Saudara tulis saja di Netflix itu criminal law, dia bakal muncul itu. Saudara kan udah bagus tadi nonton Otto dan lain sebagainya.
Nah, itu ingat ya, yang dicari dalam hukum acara pidana itu kebenaran material, bukan kebenaran formil. Kebenaran yang sesungguhnya. In criminalibus probationes pedent esse luce clariores, bahwa alat bukti itu harus lebih terang di dalam cahaya. Itulah hukum acara pidana. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya mau nanya boleh Pak? Boleh, silakan. Ya maaf Pak, sebelumnya nggak bisa on cam karena sinyalnya kurang bagus di sini. Ya, enggak apa-apa. Ini Pak, saya kalau melihat dari film dokumenter yang ada ya Pak, ini kita kan seolah-olah diarahkan kepada satu sudut pandang Pak, yang Ya, dimana kasusnya awal itu kita diarahkan pembuktian atau apa gestur-gestur dan yang lainnya tentang bagaimana perilaku Jessica ketika dia apa namanya ya, dia apa terjadi ketika sehingga dia divonis bersalah pada waktu itu. Part pertengahan sampai part akhir itu seolah-olah fakta-fakta yang sudah ada di awal ini kok berubah dibalikan gitu Pak. Jadi seolah-olah fakta-fakta yang ada dari pertengahan ke belakang ini mengcounter semua hal-hal yang sudah terjadi. Jadi kalau dilihat dari apa? Dari sudut pandang itu kok seolah-olah oh ini arahnya ke sini Pak, hanya satu sudut pandang. Saya mungkin mau bertanya ke Bapak, mungkin Bapak ada lagi film lainnya, saya butuh apa namanya sudut pandang yang lain atau mungkin memang berlawanan dari film dokumenter ini, Pak. ya, Sekiranya nanti kita bisa mengambil yang lebih enak gitu. ya tonton aja Mungkin itu aja, Pak. di TV One itu mereka berdiskusi, ada yang membela Jessica, ada yang menyalahkan Jessica. Emang benar-benar Jessica itu sebagai terpidana, terdakwa di situ. Itu yang harus kalian pegang. Untuk film-film banyak. Gimana? Menarik nonton film hukum pidana? Menarik, Pak. Lumayan, Pak. Iya, itulah hukum pidana. Sungguh menarik, misteri dan penuh misteri. Seolah-olah kalau saya bahasakan, hukum pidana itu bagaikan misteri untuk mengetahui isi hati wanita. Iya, sangat sulit sekali kita bisa membuktikan antara perempuan itu ngambek dengan tidak saja sulit. Itulah hukum pidana. Sesulit itu, beda dengan hukum perdata. Makanya hukum pidana itu adalah hukum ultimum remedium, the last resort. Hukum terakhir, upaya terakhir. Dia digunakan apabila hukum-hukum yang lain tidak mampu menanggulangi kejahatan, tidak mampu menanggulangi permasalahan, maka hukum pidana dengan menggunakan pidana. Begitu. Apalagi saudara ini kan dengan kualifikasi keilmuan saudara, saudara mantap bahasa Arabnya dari Sudan. Coba saudara analisis juga dari perspektif, mungkin ketika saudara menyampaikan case ini, analisis juga, Pak, kalau dalam hukum jinayah kayak gini Pak harusnya. Berdasarkan kitab yang saya baca, kayak gini Pak, Al-Maududi dan lain sebagainya, kayak gini Pak pendapatnya. Karena saudara ini memiliki kemampuan, tidak hanya kemampuan berbahasa Inggris, tetapi juga bahasa Arab. Itu kemenangan saudara. Itu keunikan saudara. Banyak Bahasa orang Mandarin juga ada, Pak. apa? Bahasa Mandarin, Pak. Mas Supri jago, Pak. Siapa yang jago bahasa Belanda? Mandarin, Pak. Wah, itu aku nggak bisa kalau bahasa Mandarin. Tanya ke Kausar aja kalau bahasa Mandarin ya. Kalau bahasa pinjam 100, Pak. Apa? Kalau bahasa pinjam 100 tanya ke Albara itu. Itu sering minjam 100 itu ke Ajis itu kayaknya. Iya.
Oke, nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Kalau masalah ini Pak, nah, untuk kalau minggu depan kan diskusi tentang film itu Pak. Nanti ya, apakah semuanya diberikan apa? kesempatan untuk berbicara? Ya, Kan ya kita silakan, ada kelompok Pak, apa perwakilan aja untuk bicara? silakan. Karena saya rasa kalau semuanya bicara terlalu ini Pak. Itu kalian yang mengatur, kalian yang menentukan. Silakan. Oh berarti yang menentukan kelompok 3 Pak, karena kan mereka tidak dukung Jessica dan juga Mirna Pak. Ya, itu kewenangan kalian untuk Oke menentukan. Pak, terima kasih Pak. Kelompok satu yang milih, oh siapa yang berbicara, kami yang mewakili ini. Saya nggak memaksa, itu hak kewenangan kalian. Mau semuanya berbicara pun, ya saya dengarkan. Karena saya Pilih Farhan. Oke? Oke, Pak. Siap, Pak. Berarti Ya, Pak. saudara-saudara masih trauma ya, lihat peluru di Sudan ya, peluru nuklir kayak gitu. Tapi lihat saya enggak kan? Enggak, Pak. Enggak Pak, santai Pak. Iya, Lebih kan? trauma lihat lobby Pak. Iya. Dan di Bredel pertanyaan aja, Pak. Kata Kausar, dia takut ngelihat saya. Padahal apa yang ditakutkan dari saya ini? Iya, Kausar nih suka gitu, Kausar. Iya, nggak boleh. Ganteng itu Pak ya. Namanya juga enggak. Udah ya. Next time kita lanjut lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pak, sebelumnya mohon maaf. Absen di mana ya, Pak? Di SIM. Di SIM. Ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya salah sudah pasti saya. Jangan pernah henti-hentinya untuk mengkritik saya. Pak, salah, Pak, salah. Musuh kalian itu bukan teman kalian tapi saya. Kalian harus menyalahkan saya. Sebisa mungkin saya ini harus salah di mata kalian, oke? Siap, Pak. Besok saya cari kesalahannya. Public Iya, enemy. Pak. Dosennya itu harus dikalahkan. Tapi ke saya aja, jangan ke dosen-dosen yang lain. Jangan dibilang, kata Pak Andre kami harus mengalahkan gini. Wah, mati saya, kualat saya nanti. Udah ya, cukup sekian. Udah ya? Ya, Pak. Jai, Pak. Matur suwun, Pak. Makasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih, Bapak.